Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, seorang gadis di Tambora, Jakarta Barat terluka parah jatuh dari lantai 3 rumahnya. Ironis, diduga pelaku depresi setelah mendapat hasil swab tes antigen positif COVID-19. Warga digemparkan dengan seorang wanita yang diduga terjatuh dari lantai 3 rumahnya, Jalan Pekapuran Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Wanita berusia 23 tahun ini didapati tergeletak di depan rumahnya dengan luka parah di kepala. Ada dugaan gadis ini mencoba bunuh diri. Dugaan itu muncul setelah wanita ini diduga tertekan akibat hasil swab tes antigennya positif COVID-19. Tiba-tiba kedengar suara jatuh, saya langsung keluar, udah ngeliat kan begini. Jadi cuma kemarin doang, gara-gara tes tes COVID, terus ada, katanya dia ini positif. Ya. Oh gitu. Korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Polisi mengamankan tempat kejadian untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang wartawan yang juga pemilik media online di Medan, Sumatera Utara tewas ditembak orang tak dikenal. Korban ditembak di dalam mobilnya sekitar 300 meter dari rumah korban. Isak tangis keluarga terjadi saat pemakaman korban. Duka menyelimuti saat jenazah Marasalem Harahap alias Marsal, wartawan sekaligus pemilik media online yang tewas ditembak orang tak dikenal, dimakamkan di TPU Jalan Rahkuta, Sembiring, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Istri korban terus meratapi kepergian sang suami. Orang baik dibunuh. Jenazah dimakamkan setelah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Menyelidiki kasus ini, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penembakan. Korban Marsal ditemukan kritis di dalam mobilnya yang berada 300 meter dari rumahnya di Pasar 3 Huta 7, Nagor, Karanganyar, Kabupaten Simalungun. Korban tewas saat dibawa ke rumah sakit akibat luka tembak di paha tembus ke alat vital korban. Ketika dia tidak pulang, tidak sampai rumahnya 300 meter lagi, itulah kejadiannya, dia ada luka di pahanya. Temukan warga dalam keadaan berdarah-darah di dalam mobil. Kondisi mobil, kendaraannya? Kondisi mobil masih hidup, kendaraan. Saat melakukan penyelidikan, polisi mendapati tidak ada kerusakan pada kaca mobil korban. Melakukan pengumpulan alat bukti, kemudian yang rekan-rekan saksikan, tim masih bekerja. Keluarga tak menyangka korban tewas dengan cara tragis. Selama ini korban dikenal baik dan tidak pernah mendapat teror terkait pekerjaannya. Istri korban berharap polisi bisa menangkap pelaku penembakan. Ya, masalah dia di luar itu dia nggak pernah cerita. Dan dia itu melarang saya untuk tahu apa urusan dia di luar. Karena dia nggak mau hal seperti ini terjadi, terus kami terbawa-bawa. Karena kami banyak tahu tentang dia. Insya Allah saya mengikhlaskan suami saya. Jika memang benar ini ada tindak pidananya, saya hanya berharap diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Korban tewas meninggalkan seorang istri dan 2 putri yang masih kecil. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan dan Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga membunuh pria selingkuhannya di kota Jambi setelah rujuk dengan suami sahnya. Korban memutuskan hubungan cinta terlarang sehingga pelaku sakit hati. Ironis, saat rekonstruksi terungkap pelaku merencanakan pembunuhan untuk membuktikan cintanya pada sang suami. Dan atau pembunuhan terhadap korban atau yang terjadi
Pipin Pondriani dan Heri Kos menjalani rekonstruksi di gedung Tridharma Polresta Jambi setelah bulan lalu membunuh Tigor Nainggolan di Bagan Pete, Alam Barajo. Sejumlah keluarga Tigor ikut melihat rekonstruksi pembunuhan yang dijaga ketat polisi. Dalam rekonstruksi terungkap Pondriani dan suaminya merencanakan pembunuhan dengan mengintai di rumah baru milik korban. Heri Kos dilibatkan oleh Pondriani istrinya dan berperan berpura-pura memperbaiki motor di jalan untuk menghalangi laju kendaraan Tigor. Pondriani yang telah bersembunyi di semak-semak kemudian menganiaya mantan selingkuhannya yang telah mengurangi laju kendaraan menggunakan senjata tajam. Korban sempat melawan dengan menendang Pondriani. Heri Kos tak terima melihat istrinya terjatuh. Heri Kos yang sudah membawa senjata api rakitan kembali menganiaya korban namun menggunakan senjata tajam yang dipegang istrinya. Tigor berusaha menghindar dan lari meminta pertolongan warga, namun terjatuh dan tewas di tempat akibat lukanya. Istri Tigor melihat 33 adegan rekonstruksi mengaku sakit hati pada para tersangka yang tidak pernah meminta maaf pada keluarga korban. Tadi dengan senyum dia mereka adegan itu tadi tersebut, Pak. Dengan senyum pula nggak ada perasaan bersalah, entah kayak mana, nggak ada, Pak. Dia merasa dengan bangga pula, dia senyum wajahnya di situ tadi. Artinya Ibu mau hukuman mati? Ya pokoknya hukuman berlaku di Indonesia setimpal lah, Pak. Harus setimpal, hukuman mati, Bu. Tigor Nainggolan tewas akhir Mei lalu ditemukan warga di pinggir jalan dengan sepeda motornya. Tigor mengalami luka akibat senjata tajam. Polisi yang melakukan penyelidikan di lokasi menemukan senjata tajam milik pelaku pembunuhan. Setelah memeriksa sejumlah saksi, polisi menangkap pasangan suami istri Pondriani dan Heri Kos di Tebut, Jambi. Dari hasil pemeriksaan di kantor polisi, Pondriani membunuh mantan selingkuhannya setelah rujuk dengan suaminya Heri Kos. Pondriani kembali rujuk setelah korban memutus hubungan cinta terlarangnya. Pondriani dan Heri Kos ditangkap di Tebo dengan barang bukti senjata api yang sempat dibawa saat membunuh Tigor, namun tidak digunakan. Pelaku ini mempunyai dendam terhadap korban. Termasuk ada juga perselingkuhan di sana? Biasanya memang ada affair seperti itu, namun dari pihak korban mencoba untuk menjauhi pelaku yang istrinya ini si PP. Kalau otaknya siapa? Otaknya Tersangka satu, tersangka dari dua. tersangka dua yang wanita ya. Para tersangka terancam hukuman mati dengan barang bukti, mobil yang digunakan untuk melarikan diri ke Tebo, senjata tajam yang digunakan untuk membunuh, serta sepeda motor. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Baru 3 minggu tunangan, calon pengantin pria tewas dibunuh rekan kerjanya di pabrik air mineral. Ironis pelaku sakit hati karena sering diejek jomblo oleh korban. Isak tangis keluarga pecah saat jasad Randy Ramadan tiba di rumah duka Jalan Pasar 2 Timur, Medan Marelan, Sumatera Utara. Ibu kandung korban histeris tak menyangka anak ketiganya ini harus tewas mengenaskan. Korban yang bekerja sebagai karyawan pabrik air mineral saat itu sedang tidur di jam istirahat kerja. Tiba-tiba pelaku mendatangi korban dan langsung menganiayanya dengan senjata tajam. Korban yang terluka di leher sempat melawan. Penganiayaan baru berhenti setelah rekan korban ikut terbangun dan mengejar pelaku yang langsung dibawa ke Mapolsek Sunggal. Sementara korban tewas setelah dirawat di rumah sakit. Diduga motif pelaku sakit hati karena sering diejek jomblo oleh korban. Pertama tadi saya lagi tidur bertiga sama dia. Saya di sebelah kanan paling sudut, dia di sebelah kiri paling ujung dekat tembok. Pertama memang orang tuh udah tengkar, namanya biasalah laki-laki kan, bully-bullyan. Jadi ya sih mungkin udah dendam juga dari lama kan.
tiba-tiba ya mungkin nggak ada pisau di tas dia, langsung main cucu aja. Posisi kepala bagong tadi kena saya, korban, saya langsung bangun, langsung lari minta pertolongan. Korban meninggal di mana? Di rumah sakit. Pelakunya dihukum seberat-beratnya. Udah ditangkap atau gimana? Udah. Baru tunangan atau gimana, Pak? Iya, baru tunangan tanggal 5 semalam. Tanggal 5 semalam ya. Rencananya kapan akan dilangsungkan? Ya, tahun depan gitu rencananya. Pelaku telah diamankan, kini masih dalam pemeriksaan secara insentif di Mapolsek Sunggal. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan. Pemirsa, seorang pengusaha tempat cuci mobil di Purwakarta, Jawa Barat tewas setelah diculik dan diduga dianiaya anggota TNI. Bahkan mayat korban sempat dikubur setelah hilang selama 15 hari. Penganiayaan berawal dari hilangnya mobil pengusaha ikan dan mengadu pada calon menantunya, seorang anggota TNI. Tony Manalu, pemilik usaha cucian mobil di kota Purwakarta ini tewas setelah dianiaya 6 anggota TNI. Sebelumnya, Tony dibawa dari tempat usahanya ke Wisma Atlet Purwakarta karena diduga terlibat penggelapan mobil. Sementara Ade, pelanggan cucian mobil, masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka penganiayaan. Ade dan Tony dianiaya di tempat yang sama oleh para pelaku. Dia datang menghampiri Pak Tony, lalu pergi berbincang-bincang di situ. Kata Pak Tony, ya kalau ada mau yang dibicarain di sini aja. Dia ngajak keluar, lalu Pak Tony ngikut keluar toh. Namun sejak dijemput seorang pria, Tony tak pernah kembali sehingga keluarga melapor ke kantor polisi. Keluarga justru menerima surat panggilan dari kantor polisi pada Tony untuk menjadi saksi kasus hilangnya mobil. Hingga keluarga mengetahui Tony telah dikubur pelaku penganiayaan. Ada katanya banyaknya di RCTM. RSCM. RCM. Sesudah itu baru beberapa jam lagi kemarin langsung dibilang aja banyaknya di Jonggol. Ternyata itu mayat itu sebetulnya di Jonggol, ditanam, dikubur. Setelah Denpom Bandung mengamankan anggota TNI yang diduga terlibat penganiayaan pada Tony Manalu, polisi menangkap Rasta, pengusaha ikan di Waduk Jatiluhur. Rasta diduga terlibat dan mengetahui penganiayaan Ade dan tewasnya Tony. Rasta berperan menjemput Tony di tempat usahanya dan mempertemukan dengan pelaku penganiayaan. Peran dari yang bersangkutan adalah turut serta dalam membantu memberikan sarana dan kesempatan sehingga perbuatan tersebut terjadi. Penganiayaan berawal setelah Rasta mengadu pada calon menantunya anggota TNI Angkatan Laut bahwa mobilnya hilang. Mobil dibawa Ade, sopir Rasta, ke tempat cucian milik Tony dan diduga telah dijual. Rasta kini masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi, sementara 6 anggota TNI diperiksa secara kemiliteran. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Konflik pelanggan belanja online sistem bayar di tempat dengan seorang kurir kembali terjadi. Seorang ibu di Pasaman, Sumatera Barat melampiaskan emosinya lantaran merasa tertipu dan meminta kurir mengembalikan uangnya. Aksi seorang ibu yang emosi kepada kurir belanja online di Pasaman Barat, Sumatera Barat viral di media sosial. Sang ibu yang diduga pelanggan toko daring ini tidak terima karena paket yang datang tak sesuai pesanannya. Barang yang dibeli seharga Rp115.000, namun yang datang diduga hanya seharga Rp10.000. Video yang diunggah @infopasbara telah ditonton lebih dari 12.400 kali dan dikomentari 527 netizen. Gelar nonton bareng bola tempat hiburan malam di Gambir, Jakarta Pusat yang dipadati ratusan pengunjung digerebek petugas Satpol PP. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, Sergap segera kembali.